Selamat malam pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum dikabarkan memberikan anggaran sebesar 7 miliar rupiah untuk program pelatihan dan sertifikasi konstruksi untuk 25.000 santri pondok pesantren yang ada di 10 provinsi untuk meningkatkan keterampilan di bidang konstruksi. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, dalam keterangannya pada Jumat 17 Oktober lalu. Dodi menyatakan bahwa anggaran tersebut nantinya diambil dari sisa dana yang belum terpakai dalam program kementerian sebelumnya. Dodi mengatakan bahwa pelatihan yang dijalani oleh santri bersifat pelatihan dasar yang akan diakhiri dengan sertifikasi kompetensi bagi santri yang lulus pelatihan. Selain itu, Dodi menyebut bahwa program sertifikasi adalah pendidikan vokasi awal bagi santri yang berminat menekuni dunia konstruksi setelah lulus dari pondok pesantren. Sebagai tambahan informasi, program pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi lintas kementerian yang dipimpin oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dalam rangka memperkuat kapasitas sumber daya manusia di pesantren. Java TV melaporkan. Pemerintah dikabarkan tengah melakukan audit terhadap 80 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. 80 pondok pesantren tersebut diaudit karena dinilai rawan runtuh sehingga membahayakan santri. Hal tersebut diungkap oleh keterangan Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, dalam keterangannya pada Jumat 17 Oktober lalu. Dodi mengatakan bahwa 80 pesantren yang akan diaudit merupakan angkatan pertama sebelum nantinya diperluas ke ratusan lembaga lainnya. Sementara itu, menurut keterangan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dalam keterangannya memastikan pendanaan perbaikan pesantren serta lembaga keagamaan lainnya akan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Caimin menegaskan bahwa audit tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo yang menginginkan seluruh lembaga pendidikan dan tempat ibadah aman digunakan oleh masyarakat. Selain itu, Caimin menyebut bahwa audit ini merupakan komitmen pemerintah untuk mencegah kejadian serupa yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo. Java TV melaporkan. Selanjutnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin, menyatakan bahwa pemerintah akan memperluas rencana perbaikan fasilitas keagamaan di Indonesia. Dalam keterangannya pada Jumat 17 Oktober lalu, usai rapat tingkat Menteri di Kemenko PM, Jakarta, Caimin menyebut bahwa pemerintah memperluas rencana perbaikan fasilitas keagamaan yang mencakup yayasan pelayanan publik keagamaan seperti panti asuhan, tempat ibadah, serta lembaga pendidikan. Caimin menyebut bahwa pemerintah nantinya tak hanya akan memperbaiki fasilitas bangunan keagamaan saja, namun juga pendampingan perizinan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Adapun nantinya, pemerintah akan membantu proses perizinan dengan menyempurnakan mekanisme yang telah berlaku. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut bahwa pihaknya siap untuk memberikan pelatihan konstruksi bagi para santri yang berusia minimal 18 tahun. Java TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM, Muhaimin Iskandar atau Caimin, dikabarkan akan membentuk satuan tugas untuk melakukan audit keamanan bangunan
yang digunakan untuk kegiatan keagamaan. Hal tersebut disampaikan oleh Caimin dalam keterangannya pada Jumat 17 Oktober lalu. Ia menyebut bahwa Satgas tersebut bertujuan untuk menyatukan antara kenyamanan belajar serta kegiatan keagamaan dengan sarana yang sesuai peraturan serta memberikan rasa aman. Caimin menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan di seluruh yayasan pelayanan publik keagamaan seperti tempat ibadah, panti asuhan, serta lembaga pelayanan pendidikan yang dinilai memiliki kerawanan dalam hal fasilitas dan bangunan. Di akhir, Caimin menegaskan bahwa pemerintah juga akan memberikan pendampingan dalam perizinan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk keterampilan para santri. Java TV melaporkan. Ketua Komnas Haji Mustoli Siraj mendesak agar Komisi 8 DPR RI agar segera membentuk panitia kerja atau Panja Haji 2026 karena waktu pelaksanaan haji yang tersisa sekitar 6 bulan lagi. Hal tersebut diungkap oleh Mustoli dalam keterangannya pada Jumat 17 Oktober lalu. Dalam keterangannya, Mustoli menyebut bahwa Panja Haji 2026 harus segera membahas hal yang berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji bersama dengan pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh. Mustoli menilai bahwa di forum Panja nanti, segala aspek persiapan penyelenggaraan ibadah haji akan dirumuskan, mulai dari data jemaah, pelunasan, manasik, hingga pemeriksaan kesehatan dan pemulangan jamaah ke tanah air. Mustoli menilai bahwa kesepakatan Kementerian Haji dan Panja nanti akan menjadi dasar dalam mengeluarkan Kepres BPIH yang mengatur tentang keuangan haji. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Berita Nusantara. Inggris, Mesir hingga Palestina menyatakan bahwa mereka sedang berupaya untuk membuat skema pembiayaan dari pihak swasta guna memenuhi kebutuhan biaya yang cukup besar dalam pembangunan kembali Gaza. Selain itu, ketiga negara tersebut juga memastikan agar proses rekonstruksi dipimpin oleh rakyat Palestina. Hal tersebut diungkapkan oleh sebuah diskusi bersama pada Kamis 16 Oktober lalu. Dalam diskusi tersebut, ketiga negara tersebut mengungkap bahwa telah mengumpulkan investor internasional serta mitra pemerintah untuk membangun Gaza kembali setelah hancur akibat peperangan. Ketiga negara tersebut mengatakan bahwa pembangunan wilayah Gaza akan memberikan pendanaan atau partisipasi serta keahlian dari pihak swasta. Ketiga negara tersebut juga mendorong aksi internasional untuk mendukung pembangunan kembali Gaza sebagai bagian dari upaya untuk membangun Palestina serta solusi dua negara. Java TV melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dikabarkan tengah memperkuat infrastruktur irigasi guna mendukung ketahanan pangan melalui swasembada pangan yang sesuai dengan Astacita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkap oleh keterangan Dodi pada Jumat 17 Oktober lalu. Ia mengatakan bahwa pembangunan serta rehabilitasi jaringan irigasi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan swasembada pangan yang tertuang dalam Astacita milik Presiden Prabowo. Program pembangunan ini juga melibatkan para petani melalui berbagai kelompok dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, maupun rehabilitasi jaringan irigasi secara swakelola. Nantinya pelibatan para petani diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan daya beli masyarakat di desa sasaran
selain menghasilkan infrastruktur fisik. Java TV melaporkan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Mugiarso menyebut, lapangan pekerjaan di Indonesia meningkat usai 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni sekitar 3 kali lipat. Dalam keterangannya pada Jumat 17 Oktober lalu di Jakarta, Susiwijono mengatakan lapangan kerja di Indonesia meningkat secara signifikan dibanding tahun lalu, yang hanya menghasilkan 200.000 per kuartal, namun kini meningkat sebanyak 665.000. Susiwijono menyebut bahwa dalam masa pemerintahan Prabowo, capaian realisasi investasi, baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif, dianggap luar biasa. Namun Susiwijono mengingatkan akan cara untuk terus mendorong peran investasi ini agar menjadi motor utama untuk pertumbuhan nasional. Susiwijono menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong investasi serta memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, serta agar Indonesia dapat mencapai produk domestik bruto atau PDB yang lebih tinggi dan merata di masa depan. Java TV melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu bekerja keras untuk rakyat selama hampir 1 tahun masa kepemimpinannya, bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut diungkap oleh keterangannya pada Jumat 17 Oktober lalu. Syafri menyebut bahwa bukti dari kerja keras Prabowo adalah bahwa Presiden Prabowo yang tak pernah mengenal tanggal merah saat bekerja menjadi presiden. Selain itu juga Syafri menyebut, Prabowo selalu memikirkan keberpihakannya kepada rakyat Indonesia, terutama yang menyangkut tentang swasembada pangan di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebelumnya mengungkap sejumlah capaian yang pemerintahannya lakukan selama 1 tahun kepemimpinan, yakni mulai dari pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, desa nelayan, hingga pertumbuhan ekonomi. Java TV melaporkan. Kabar terakhir pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB melalui Ketua Fraksi PKB, Jazilul Fawait, mendorong agar Kementerian Agama untuk membentuk Direktorat Jenderal atau Ditjen Pesantren. Jazilul menyebut, Ditjen Pesantren sangat dibutuhkan karena peran pesantren dalam pendidikan, penguatan karakter, serta pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut diungkap melalui keterangan Jazilul pada Jumat 17 Oktober lalu. Jazilul menyebut, Ditjen Pesantren sangat diperlukan untuk mengatur serta mengelola pesantren secara lebih terarah dan adil. Selain itu, Jazilul menyebut bahwa Ditjen Pesantren sangat diperlukan untuk tata kelola, pembiayaan, serta pembangunan sarana prasarana pesantren bisa berjalan lebih efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, ia berharap agar keberadaan Ditjen Pesantren di Kemenag menjadi bentuk keseriusan pemerintah terhadap keberadaan serta kontribusi pondok pesantren. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui Sekjen MUI Amir Syah Tambunan pada Selasa 7 Oktober lalu menyebut bahwa adanya insiden yang menimpa pondok pesantren Al-Hosini merupakan tanda bahwa pemerintah harus segera membentuk Ditjen Pesantren untuk mengelola pondok pesantren yang tersebar di Indonesia. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Hefatonisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, salam berita Nusantara.